Salam saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk bertemu dengan Engkau. Kami bersyukur kami diundang untuk datang menghampiri tatamu. Kami boleh menaikkan pujian kepada Engkau, kami boleh bersyukur kepada Engkau, kami boleh bernyanyi untuk Engkau, dan kami mau mendengar Engkau berbicara kepada kami juga Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk mendengar Engkau bersabda kepada kami, dan biar kami boleh belajar dari firman-Mu, kami boleh menjadi pelaku dari firman-Mu. Tuhan, biarlah hamba-Mu dengan segala keterbatasan ini Tuhan pakai di dalam pemberitaan Injil ini, supaya kami semua mendengar dan hidup kami sekali lagi diubahkan melalui firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di sebuah panti jompo, ya, itu ada nenek-nenek yang lagi duduk di sekeliling meja mahjong, tahu ya, macik ya, orang lagi bermain mayong tersebut. Lalu nenek-nenek itu sambil main, sambil ngobrol, sambil cerita. Lalu seorang nenek itu bertanya kepada yang lain, liburan sudah sampai, bagaimana kabar dengan keluarga kalian? Ya kan, anak-anakmu datang nggak gitu? Lalu seorang nenek mengatakan, oh anakku ini sibuk sekali, dia kan tamatan Oxford. Jadi dia punya pekerjaan yang bagus sekali di Jakarta ini. Dia seorang direktur di sebuah perusahaan terkenal di Jakarta. Kantornya itu di tower di Sudirman yang tinggi sekali. Nah kalau kamu masuk ke kantornya itu, kamu akan mendapati dia mempunyai satu ruangan yang luas sekali, di mana dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya di sana. Nah, karena saking sibuknya dia seringkali harus ke luar negeri, deal dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri, dan sekali deal itu nilainya bisa mencapai miliaran. Lalu nenek yang lain mengatakan, wah hebat sekali anakmu ini ya. Lalu nenek yang kedua juga mengatakan, anakku ini seorang dokter yang sangat spesialis dan sangat terkenal di Jakarta. Dia tamatan dari England. Dan dia itu pasiennya banyak sekali. Bahkan sampai untuk ketemu dengan aku juga gak cukup waktu. Apalagi dengan pasiennya. Pasiennya itu kalau kamu akan pergi mengunjungi dia untuk berkonsultasi tentang kesehatan, kamu bahkan harus buat janji dengan dia sebulan sebelumnya. Ya, dan karena dia sibuk sekali. Sampai tengah malam pun pasiennya masih antri. Dan dia sehari itu bisa mendapatkan pendapatan puluhan juta. Lalu nenek itu mulai cerita banyak ya. Nah, lalu dia tanyakan kepada nenek yang sebelahnya, bagaimana dengan anakmu? Nenek itu diam saja, lalu dia berpikir sejenak, lalu dia mengatakan, oh anakku baik-baik saja. Anakku itu tamatan universitas di Jakarta. Ya. Lalu sekarang dia buka satu toko kelontong yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Nah, hari ini hari Sabtu dia nggak buka toko. Sebentar lagi dia akan datang menjemput aku. Tak lama kemudian anaknya itu datang. Lalu nenek itu mengatakan kepada yang lain, oke ya aku stop dulu, aku harus bye-bye dulu, aku harus pergi dengan anak-anakku. Anakku datang untuk menjemput aku pergi jalan-jalan. Nah saudara-saudaraku semuanya, dari cerita di atas ini kita dapat menyaksikan bahwa kadang bangga, sombong itu beda tipis sekali. Menurut Anda, nenek-nenek itu bangga atau sombong? Ayo, mau jawab nggak? Nenek itu bangga atau sombong? Seringkali kita mendapatkan bahwa bangga itu tidak salah. Ya, kalau Anda mengatakan bangga itu tidak salah. Kita boleh bangga terhadap sesuatu. Kita boleh bangga akan apa yang kita punyai. Nenek itu boleh bangga akan anaknya. Kita boleh bangga akan keberhasilan anaknya. Dan nenek yang satu yang anaknya tidak berprestasi, bukan tidak berprestasi ya, tidak begitu sukses seperti anak-anak yang lain pun, dia juga merasa bangga karena anak itu bisa membawa dia pergi jalan-jalan. Ya kan? Nah dari
ketiga nenek-nenek yang berbicara itu menunjukkan kepada kita bahwa bangga itu tidak salah. Tetapi seringkali kebanggaan itu yang berlebihan itu membuat seseorang itu terjerumus kepada kesombongan. Kalau bangganya itu berlebihan, itu akan membawa kepada kesombongan. Nah, hal itulah yang terjadi di tengah-tengah pembicaraan ini. Dan hari ini pun saya ingin mengajak kita melihat satu bagian dari Alkitab yang menunjukkan kepada kebanggaan atau kesombongan. Mari kita buka Alkitab kita. Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Mari kita sama-sama membacakannya. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari seluruh penghasilanku." Tetapi pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, saudara-saudaraku, sebelum kita membahas ayat ini, saya ingin mengajak kita, setiap dari kita mengerti terlebih dahulu siapa itu orang Farisi, siapa itu pemungut cukai. Orang Farisi itu adalah orang yang sangat spiritual, orang yang sangat ahli di dalam menghafalkan 5 kitab Musa dan menghabiskan hari-harinya di dalam bait Allah. Kita bisa mengatakan bahwa orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang dianggap besar, orang-orang yang dianggap benar, orang-orang yang dihormati oleh orang-orang pada zaman itu. Sedangkan siapa pemungut cukai? Pemungut cukai itu adalah orang-orang yang dianggap sebagai golongan yang sangat rendah pada masa itu. Karena mereka mengumpulkan pajak dari orang-orang, dari masyarakat sekitarnya itu. Nah, masalahnya itu bukan cuma sekedar mengumpulkan pajak doang, tetapi pemungut cukai itu mengumpulkan pajak untuk pemerintah Roma yang merupakan penjajah dari bangsa mereka. Anggapannya gini, jika ini adalah masalah Indonesia lagi dijajah oleh Belanda, lalu pemungut cukai itu adalah orang-orang yang pergi merampas uang rakyat Indonesia untuk diberikan kepada Belanda yang sedang menjajah Indonesia. Nah, itulah pemungut cukai. Jadi kita boleh katakan mereka itu adalah pengkhianat negara dan orang-orang yang tidak disukai oleh rakyat tersebut. Nah, jika kita melihat definisi yang di atas itu perbedaan antara pemungut cukai, orang Farisi, tentu kita akan menemukan bahwa orang Farisi itu adalah orang baiknya, sedangkan pemungut cukai itu adalah orang jahatnya. Ya kan, tetapi pada waktu kita melihat ayat 11, saya ingin mengajak kita untuk melihat kembali ke ayat yang 11. Ayat 11 di sana dikatakan, dia berdiri, dia berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Nah, kita mendapati bahwa orang Farisi ini adalah orang yang baik, benar? Orang yang melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan baik. Ya kan, dia katakan, "Aku tidak merampok siapapun, kok aku tidak melakukan hal-hal yang jahat, aku tidak menindas siapapun, aku tidak hidup berzina." Nah, boleh dikatakan hidup mereka itu adalah hidup di dalam kebenaran. Namun ada satu hal yang salah dari orang Farisi tersebut yang mengatakan itu. Di sana dikatakan, "Aku mengucap syukur karena aku tidak sama dengan orang lain." Aku mengucap syukur karena aku tidak sama dengan orang lain. Itu menunjukkan bahwa dia lagi membanding-bandingkan antara aku dengan orang lain. Aku ini lebih baik daripada orang lain. Aku ini lebih hebat dari orang lain. Kalau orang lain melakukan kesalahan, aku ini tidak. Ya kan? Nah, dia merasa dia lebih benar dan lebih baik dari orang lain. Sedangkan orang lain berdosa. Nah, saudara-saudaraku, tetapi di akhirnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang ini, orang Farisi yang mengatakan dirinya itu benar,
Orang Farisi yang mengatakan bahwa dia melakukan ini dan itu, semuanya itu. Tetapi Tuhan katakan enggak, lu ini tidak benar karena lu sombong. Seringkali kesombongan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat manusia. Saya ingin mengajak kita melihat kesombongan dapat timbul atas apa saja. Yang pertama, kesombongan itu bisa timbul atas prestasi kita, atas pencapaian kita, atas kekuasaan kita, atas harta kita, atas jabatan kita. Nah, saya tidak mengatakan bahwa prestasi itu tidak penting ya. Saya tidak mengatakan bahwa prestasi itu berarti kalau kamu punya prestasi berarti salah, enggak. Tetapi seringkali prestasi itu membawa kita itu apa? Kita menjadi sombong. Saya punya kekuatan posisi yang tinggi. Lalu posisi itu membawa saya untuk merasa bahwa saya lebih pintar dari orang lain. Nah, ini agak bermasalah. Hilang muncul. Nah, pada waktu saya punya harta, saya merasa saya lebih berkuasa daripada orang lain. Pada waktu saya membawa mobil yang lebih keren, saya suka-suka ugal-ugalan. Karena saya merasa bahwa mobil saya itu lebih besar, lebih gede, lebih tinggi, dan lebih orang-orang mobil yang murahan itu harus menyingkir dari jalanan yang di depan. Nah, saudara-saudaraku, memiliki prestasi itu tidak salah. Tetapi kebanggaan diri yang berlebihan terhadap prestasi yang disombongkan, itulah yang salah. Lalu apalagi yang kita lihat yang kedua? Kerohanian. Gimana sih musuh kerohanian itu kok salah? Saya katakan kerohanian itu tidak salah. Kedekatan kamu dengan Tuhan itu tidak salah. Kita punya pengalaman yang akrab dengan Tuhan itu tidak salah. Tetapi seringkali kita mengatakan kepada orang lain, tahu gak sih aku begitu dekat dengan Tuhan, aku punya hubungan dengan Tuhan, aku bisa dengar suara Tuhan berbicara seperti ini. Dan ini loh Tuhan berbicara kepada saya mengenai kamu harus bertobat, ayo kamu tobat. Seringkali kita mengatakan apa? Kita memakai nama Tuhan untuk menghakimi orang lain. Kita memakai nama Tuhan untuk menunjukkan bahwa kita lebih rohani daripada orang lain. Akhirnya apa? Kita merasa kita adalah orang yang suci. Mereka adalah orang yang berdosa. Nah, saudara-saudaraku, Tuhan tidak pernah memiliki anak emas. Tuhan tidak pernah mengatakan, ini loh anak kesayanganku, ini loh anak emasku, yang itu anak tiri, yang ini anak apa? Anak bukan anak tiri lah, anak apa? Anak bawang lah ya. Anak yang nomor-nomor terakhir lah yang saya utamakan anak ini duluan. Tuhan tidak pernah mengatakan hal itu. Tetapi Tuhan katakan apa? Semua adalah berharga di mataku. Tuhan Yesus mati bukan untuk seorang. Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan untuk sekelompok orang. Tetapi Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk semua orang. Tuhan Yesus menerima setiap orang yang mau percaya kepadanya. Nah, saudara-saudaraku punya pengalaman dengan Tuhan itu baik. Tetapi jangan disombongkan. Jangan memakai nama Tuhan dengan sembarangan untuk menunjukkan kehebatanmu. Jangan memakai nama Tuhan dan menjual nama Tuhan untuk mendapatkan sesuatu. Itu menjadi kesombongan rohani. Lalu apalagi yang terjadi pada waktu kesombongan itu? Dapat timbul atas. Yang ketiga, masa lalu pengalaman. Kita seringkali mengatakan, wah saya makan garam lebih banyak dari kamu. Pernah dengar kata itu? Saya makan nasi lebih banyak dari kamu. Orang selalu mengandalkan ataupun mengatakan bahwa saya punya pengalaman lebih baik daripada kamu. Kamu yang harus ikut aku. Ya kan? Saya punya pengalaman lebih berharga dan bertahun-tahun yang saya jalanin. Dan kamu seharusnya belajar dari aku. Aku ini orang yang hebat sekali. Pada waktu aku pertama kali pulang dari STT, tamat dari STT pulang untuk pelayanan. Pada waktu memasuki ladang, saya mengalami hal yang seperti itu juga. Lalu di satu rapat, teman-teman mengatakan, contoh waktu itu masih contoh baru tamat ya, boleh nggak ganti lagu ini? Nah kita tahu gereja itu sebelum aku pulang untuk mengemban tugas ini, itu dilakukan oleh seorang penetua senior yang umurnya udah 70-an tahun. Dan dia selama ini sudah mengurus gereja mengenai lagu-lagu. Lalu kita di dalam rapat itu kita mengatakan boleh nggak ya? Nah yang pilih lagu kita tanyakan boleh nggak kita ganti lagu ini? Lalu
Penetua itu mengatakan, majelis itu mengatakan, ya boleh-boleh aja, kenapa enggak? Kalau kalian menganggap bahwa itu benar dan menganggap itu lebih baik, ya silakan. Ya kan? Ya sudah, setelah rapat itu kita katakan, oke, kita lah ganti lagu ini ya. Minggu ini kita ganti lagu ini. Setuju loh, semuanya di dalam rapat itu setuju. Tetapi besok pagi pada waktu aku masuk kantor, telepon di kantorku bunyi langsung di tempat mejaku itu. Gua angkat. Tidak ada sapaan, tetapi langsung mengatakan, kalian anak muda jangan pernah merasa bahwa kalian itu lebih pintar dari kita. Kalian anak muda yang baru tamat, jangan pernah merasa bahwa kalian itu sudah belajar banyak. Dan kalian bisa tahu lebih banyak daripada kita. Kita makan garam lebih banyak dari kamu. Kita lebih berpengalaman dari kamu. Lalu tanpa babi bu langsung telepon itu ditutup. Bagaimana perasaan seorang hamba Tuhan yang baru tamat, yang baru pulang dari sekolah dan mengalami hal seperti itu. Itu satu pengalaman yang mengejutkan sekali dan satu hari itu moodku itu jelek sekali. Nah saudara-saudaraku sekalian, seringkali di tengah-tengah kehidupan kita juga bertemu dengan orang-orang itu. Ya kita ketemu orang-orang yang selalu mengandalkan apa? Pengalamanku lebih banyak, pengalamanku lebih banyak, kamu harus dengar dari saya. Kita jangan berkata seperti itu ya. Kalau garam kita terlalu banyak, kita jadi darah tinggi nanti. Nah saudara-saudaraku, kemarin adalah pengalaman. Hari ini adalah kehidupan. Dan hari esok adalah harapan. Kita tidak hidup di masa lalu. Kita hidup di masa sekarang dan kita menuju ke masa yang akan datang. Tidak ada satupun yang bisa kita sombongkan di dalam sepanjang hidup kita. Karena apa? Karena itu semua karena Tuhan yang berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Karena Tuhan yang memberikan segala sesuatunya buat kita. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita. Yang keempat, pengetahuan. Orang-orang pintar yang mengatakan, otakku pintar sekali, saya dapat PhD, saya dapat master, saya dapat ini dan itu. Pengetahuan aku begitu luas. Nah, kamu harus belajar banyak dari saya. Memang tidak salah, kita harus belajar banyak. Ya kan? Dan kita juga harus belajar banyak dari orang-orang lain. Tetapi pada waktu kita punya pengetahuan, kalau kita punya otak yang lebih bagus, jangan menjadi sombong. Karena sepintar-pintarnya kita, masih ada orang yang lebih pintar dari kita. Peribahasa Mandarin mengatakan, isan kau hayu isan kau. Satu gunung yang tinggi masih ada gunung yang lebih tinggi. Orang yang pintar masih ada orang yang lebih pintar daripada kita. Apa yang bisa kita andalkan? Otak kita tidak bisa. Kenapa saya katakan begituan? Pada waktu umur 30-an otak kita lancar sekali. Hafal satu buku dalam sejam itu sudah selesai. Pada waktu engkau memasuki umur 50 tahun, engkau akan buktikan anak Musa ngomong benar enggak gitu ya. Musa sekarang memasuki usia itu. Pegang HP mau WhatsApp, udah buka WhatsApp. Lalu bingung, gua mau WhatsApp siapa ya? Ya kan? Ada yang tersenyum berarti dia juga sama dengan Musa ya. Dia juga mengalami hal itu. Pada waktu mau keluar cari HP, di mana HP-ku ya? Tadi kayaknya gua pegang, kayaknya gua pakai. Lalu sepupu mengatakan, itu HP di tanganmu itu apa? Ya kan? Seringkali kita memikirkan bahwa kita punya pengetahuan, kita otak yang pintar, kita punya otak yang encer, bisa berpikir banyak. Tetapi saudara-saudaraku semua itu akan mengalami kemunduran. Ya pada waktu kita muda kita bisa lari kuat karena tubuh kita ini kuat, tubuh ini sehat. Tetapi pada waktu makin lama makin mundur, makin tua, kaki makin lemah, saraf makin rapuh. Kita harus menyadari bahwa kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Pada waktu umur 20-an tahun, itu kulit muka masih kenyal-kenyal. Tidak ada kerutan. Umur 30-an tahun, bercermin mulai kelihatan kerutan. Lalu mulailah dipakai segala apa yang dinamakan itu apa ini apa itu pakailah ya. Supaya membuat ini tetap cantik. Umur 40 tahunan, nggak bisa dilawan. Terpaksa harus masuk salon. Ya kan? Umur 50-an kerutan udah banyak sekali, jadi gimana? Terpaksa suntik botox. Tetapi saudara-saudaraku botox bisa bertahan lama enggak? Enggak. 3 bulan kamu harus balik lagi kepada dokter itu untuk menyuntik kembali. Apa yang kita punyai di dunia ini tidak
selama-lamanya. Apa yang kita punya itu adalah sementara saja. Sementara itu berlalu, kita tidak akan mendapatkan itu lagi. Kita cuma akan mengenang, oh ya dulunya cantik ya. Dan saya katakan orang tua juga cantik, cuma cantiknya beda aja. Ya kan? Nah ini kehidupan saudara-saudaraku. Lalu kenapa kita menyombongkan diri? Lalu ada yang menyombongkan diri dengan karakter baik. Ya kan, aku ini orangnya baik loh. Aku ini banyak melakukan hal sosial. Aku ini banyak membantu ini dan itu. Ya kan, akhirnya perbuatan baik itu juga dijadikan menjadi satu kesombongan. Kamu menyombongkan akan apa yang kamu lakukan. Bahkan orang yang rendah hati pun bisa mengatakan, aku rendah hati banget loh. Aku gak mau bertengkar dengan dia, aku mengalah. Tetapi pada waktu kamu mengatakan hal itu juga hati-hati saudara-saudaraku. Itu juga bisa dijadikan menjadi satu kesombongan. Ya kan? Karena itu membawa kita untuk merasa bahwa kita semakin baik dan menjadi sombong di dalam kehidupan kita. Nah pada waktu kita melihat banyak hal ini yang menimbulkan kesombongan tersebut, kita akan melihat apa akibatnya sih dari kesombongan tersebut. Akibat dari kesombongannya itu tidak menghargai anugerah Tuhan. Kita tidak menghargai anugerah Tuhan lagi. Orang sombong menganggap semua karena usaha saya, semua itu karyaku, semua itu perbuatanku, semua itu kekuatanku, semua itu kekayaanku, semua itu karena kebaikan diriku sendiri, bukan Tuhan lagi. Orang yang sombong itu lupa bahwa hari ini dia bisa karena Tuhan. Dia melupakan semuanya itu. Dia bahkan melupakan apa? Keselamatan yang Tuhan berikan buat dia. Alkitab mengatakan Tuhan memberikan anugerah yang berkecukupan di dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Di dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Dan orang-orang percaya itu sombong lalu menyombongkan dirinya dan melupakan bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Ya kan, kesombongan, pride di dalam bahasa Inggris itu diartikan bahwa keyakinan yang berlebihan mengenai kemampuan-kemampuan sendiri. Sehingga dia tidak mengenali anugerah Allah. Harga diri yang berlebih ini membuat seseorang menjadi sombong. Dan kesombongan itu membuat dirinya merasa dirinya paling benar. Dosa inilah yang mengubah juga Lucifer. Seorang malaikat yang bagus, yang perfect. Tetapi menjadi apa? Menjadi setan, menjadi iblis. Ya kan? Karena apa? Karena sombong. Dia pemain musik, dia bisa nyanyi dengan bagus sekali. Tetapi dia ingin menyamai Tuhan. Dia ingin seperti Tuhan. Dan akhirnya dia jatuh karena kesombongan itu. Lalu kita melihat apa lagi? Hawa juga jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Kesombongan. Ingin seperti apa? Ingin seperti Allah. Dia menempatkan posisinya itu. Iblis mengatakan, ayolah makanlah. Tuhan mengatakan nggak boleh makan kan? Dia itu pura-pura deh. Dia mau kamu supaya kamu tidak menyamai dia. Kalau kamu makan ini, kamu bisa seperti Tuhan. Dan itu enak sekali. Pride, kesombongan manusia itu muncul. Lalu cobalah, nggak apa-apa. Coba, akhirnya jatuh ke dalam dosa. Akhirnya sekarang kita jatuh ke dalam dosa. Lalu kita melihat apa lagi di kitab Kejadian itu. Masih ingat cerita tentang Babel, Menara Babel? Manusia mendirikan Menara Babel semakin tinggi supaya kita bisa mencapai Allah. Tetapi pada waktu Allah mencerai-beraikan semuanya itu hancur. Karena apa? Kesombongan, lupa diri. Bahwa kita perlu anugerah Tuhan setiap hari. Nah, kita punya anugerah Tuhan. Yang kedua, apa yang akan diakibatkan oleh kesombongan tersebut? Menghapus semua kebaikan. Amsal 16 ayat 18 di sana dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sekali lagi ya, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah apa yang dikatakan orang Farisi, di sana dikatakan apa? Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberi 1/10, aku melakukan ini dan itu. Pada waktu orang melihat itu, wah orang Farisi itu bagus sekali. Dia bisa puasa 2 kali seminggu. Dia bisa memberi 1/10, tidak korupsi, tidak mencuri uang Tuhan. Dia berikan 1/10. Dia perlihatkan kepada orang lain, ini loh persembahan perpuluhanku. Plang, uang itu biasanya uang koin ya, jatuh ke piring persembahan itu. Bunyi, ini loh buktinya aku melakukan persepuluhan.
dan sebagainya. Dia menunjukkan bahwa aku melakukan banyak hal kebaikan. Tetapi Tuhan katakan apa? Enggak, saya tidak terima apapun yang kamu berikan itu. Karena engkau sombong. Ya kan, tujuan mereka itu cuma hanya untuk membuktikan bahwa mereka melakukan kegiatan. Nah, saudara-saudaraku, segala kebaikan jika dikerjakan dengan kesombongan akan menjadi sia-sia. Kita bisa melakukan banyak hal baik, tetapi pada waktu kita melakukan hal baik itu kita sombong, itu tidak ada artinya apa-apa. Yang ketiga, akibat kesombongan, membuat seseorang tidak bisa menghargai orang lain. Tidak bisa menghargai orang lain. Karena orang sombong itu apa? Orang sombong itu adalah orang yang meninggikan dirinya. Ya kan, yang kamu ini tak tahu apa-apa. Harus aku yang kerjain. Harus belajar dari aku. Orang sombong itu selalu mengatakan aku, dan aku. Kamu harus datang kepadaku. Memohon aku untuk mengajarin kamu. Ya kan? Nah, saudara-saudaraku, kita dipanggil untuk saling mengasihi. Kita dipanggil untuk menghargai satu dengan yang lain. Tetapi orang-orang sombong itu ingin menunjukkan bahwa aku ini lebih daripada engkau. Orang sombong itu selalu punya musuh. Hidupnya penuh derita, penuh masalah. Karena orang sombong selalu menjadi troublemaker dimanapun dia pergi. Karena apa? Dia selalu merendahkan orang lain. Dia tidak menghargai orang lain. Yang dia hargai itu adalah dirinya sendiri. Dia meninggikan dirinya setinggi-tingginya, tetapi merendahkan orang lain serendah-rendahnya. Nah, akhirnya apa? Dia selalu ingin menuntut orang menghargai dia. Nah, jadi orang yang tidak menghargai orang lain itu pada awalnya itu cuma ingin dipuji sedikit di dalam hatinya. Dia melakukan perbuatan baik, lalu di dalam hatinya mulai berkata, ayo dong, puji aku dong. Itu ya kan, aku sudah melakukan hal yang baik. Nah, tetapi pada waktu dia pelihara sikap yang beginian, ya kan, dia mulai aktif akan mengejar pujian dan hormat dari orang-orang lain. Apapun yang dia lakukan, dia selalu akan mempertanyakan, bagaimana pandanganmu tentang apa yang tadi aku lakukan? Bagaimana tentang hasil karyaku? Bagaimana penilaian kalian? Yaitu ya kan. Nah, walaupun pertanyaan itu mungkin dia ingin mendapatkan, orang-orang bisa berpikir bahwa dia ingin mendapatkan feedback apa yang dia lakukan. Tetapi sebenarnya di dalam hatiku, wah, aku ini bisa banget, aku bisa melakukan banyak hal, aku bisa melakukan ini dan itu. Pujilah aku. Nah, hati-hati saudara-saudaraku. Kesombongan itu akan semakin meningkat. Kesombongan itu akan semakin naik. Kerinduan untuk dipuji itu semakin bertambah dan bertambah dan bertambah. Akhirnya apa? Dengan terus terang mengatakan, bagus kan, lihat karyaku semuanya itu indah kan. Dengan tidak malu-malu lagi untuk meminta pujian daripada engkau. Inilah orang yang sombong, yang tidak menghargai orang lain. Dan akhirnya membawa dia untuk tidak disukai oleh orang lain. Matius 4 ayat 9 di sana dikatakan, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Masih ingat perkataan itu siapa? Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Masih ingat cerita tentang Yesus yang baru keluar dari puasa doa 40 hari, lalu lapar, lalu iblis mencobain Tuhan Yesus dan mengatakan, ayo sembah aku, semua itu akan kuberikan kepadamu. Padahal dia lupa, semua itu milik siapa? Milik Tuhan, dia tidak punya apa-apa. Tetapi dia memakai semua itu untuk meninggikan dirinya, untuk menunjukkan bahwa dia itu lebih hebat dari orang lain. Nah, saudara-saudaraku, hati-hati. Kesombongan itu membuat seseorang tidak bisa menghargai orang lain lagi. Kesombongan itu membuat apa lagi? Tidak tulus. Ucapan-ucapan yang dikeluarkan itu adalah tidak tulus lagi. Ucapan itu merupakan satu kemunafikan. Ya kan? Merupakan sesuatu yang tidak tulus, yang tidak benar, yang tidak jujur lagi. Supaya apa? Supaya orang memuji dia. Daud di dalam Mazmur mengatakan, Tuhan tiliklah hatiku, periksalah hatiku. Jangan biarkan ada satu kesalahan pun, dosa pun yang tersimpan di dalam hatiku. Daud sadar, dia
tidak berani sombong di hadapan Tuhan. Dia minta Tuhan, inilah aku apa adanya, tilitlah aku, bukalah. Aku membuka diri di hadapanmu. Ujilah aku, supaya aku betul-betul tahu apakah aku benar di hadapanmu atau tidak. Nah saudara-saudaraku, orang sombong tidak melihat apa hatinya lagi. Orang sombong akan mengatakan, tanpa saya gereja ini tidak bisa jalan. Tanpa saya pekerjaan ini tidak bisa dilakukan. Tanpa saya ini proyek ini tidak bisa dikerjakan lagi. Selalu mengatakan aku dan aku dan aku yang paling penting. Dan orang-orang itu membuat dirinya itu menjadi bebal, menjadi orang yang bebal. Orang bebal yang tidak merasa bahwa dia salah. Orang bebal yang tidak pernah mau mengakui kesalahannya. Orang bebal adalah orang yang tidak mau mendengar perkataan orang lain. Dan yang merendahkan orang lain. Dan menganggap diri paling penting, paling pintar, paling hebat, paling pintar. Pokoknya dialah yang paling. Yang lain itu tidak ada apa-apanya. Nah saudara-saudaraku, apakah kita pernah memiliki hati yang sama seperti orang Farisi ini? Saya ingin setiap dari diri kita ini jujur di hadapan Tuhan. Apakah kita seperti orang Farisi ini yang menganggap orang lain itu lebih berdosa dari kita? Orang Farisi yang melihat aku melakukan hal baik, orang lain tidak melakukan hal baik. Apakah kita melihat diri sendiri bahwa saya ini dekat dengan Tuhan loh, saya belajar firman loh, saya melakukan banyak pelayanan di gereja. Tetapi semua perbuatan-perbuatan yang baik ini untuk ditujukan kepada orang lain untuk melihat bahwa saya lebih baik lagi. Jujur, saya secara pribadi pada waktu menyiapkan khotbah ini saya juga mengingat kembali bahwa saya juga pernah bersikap sombong di dalam kehidupan ini. Saya merasa saya melakukan begitu banyak hal untuk Tuhan. Saya merasa saya bisa melakukan banyak pelayanan. Saya bisa memberkati banyak gereja-gereja kecil. Saya merasa saya bisa melakukan banyak hal dekat dengan Tuhan. Dan itu membuat saya menjadi seorang yang sombong rohani. Saya berpikir otakku pintar, otakku bisa berpikir banyak hal, melakukan banyak hal. Tetapi Tuhan menyadarkan aku. Siapakah aku ini di hadapan Tuhan? Siapakah aku ini di hadapan Tuhan? Saya belajar hal ini pada waktu saya divonis dokter punya darah tinggi. Saya merasa, Tuhan kenapa harus punya penyakit darah tinggi? Pada waktu saya harus menderita penyakit darah tinggi tersebut, berarti aku harus bergantung kepada 1 biji obat setiap hari. Saya merasa selama ini aku kuat, saya merasa selama ini aku pintar, selama ini aku bisa melakukan banyak hal, aku bisa merasa banyak karya yang bisa aku lakukan untuk Tuhan. Malah saya merasa apa? Merasanya itu bukan Tuhan yang pimpin, aku yang melakukannya untuk Tuhan. Akhirnya aku menjadi sombong, tetapi Tuhan menyadarkan aku. Kamu hidupmu bergantung kepada sebiji obat untuk kehidupanmu. Awalnya aku tidak bisa terima itu. Saya katakan saya tidak mau makan obat. Obat itu nanti aja, pada waktu aku udah tua. Tetapi dokter mengatakan, lu harus makan obat. Oke lah, saya makan obat 1 biji. Lalu habis itu besok-besoknya nggak makan lagi. Karena 1 biji itu menurunkan tekanan darah tinggi. Habis itu nggak makan lagi. 5 hari kemudian darah tinggi itu naik lagi. Iya kan? Naik lagi. Lalu kembali lagi makan obat. Lalu koko sepupu itu ada di dokter. Lalu dekat banget. Perawatnya juga dekat banget. Lalu dia katakan kepada saya, kalau kamu mau mati muda ya silakan, nggak usah makan obat, mati aja deh, ya kan? Nah, lalu akhirnya aku belajar menyerah kepada sebiji obat sepanjang umur hidupku. Coba bayangkan saudara-saudaraku, apa yang kubanggakan selama ini hidupku, otakku, pengetahuanku, kepintaranku, semuanya itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan katakan, hari ini gue bawa lu pulang. Lu bisa mengatakan apa-apa enggak? Enggak bisa. Semua itu kamu harus serahkan kepada Tuhan. Enggak bisa. Ya kan? Akhirnya aku bertobat, aku katakan Tuhan aku salah, aku tahu aku salah. Aku tahu hidupku ini
adalah karena anugerah Tuhan. Hidupku ini karena berkat Tuhan. Aku ada sebagaimana aku ada hari ini adalah dari Tuhan. Aku ini cuma dipakai oleh Tuhan. Aku ini cuma dipinjamin oleh Tuhan. Untuk talenta-talenta yang Tuhan izinkan itu ada di dalam kehidupan saya. Apakah saya hidup untuk Tuhan? Ataukah hidupku ini adalah untuk diriku sendiri? Nah, itulah yang kita pelajari hari ini. Saya ingin mengajak saudara-saudaraku sekalian, mari kita sadari kembali. Mari kita merenungkan kembali kehidupan kita selama ini. Apakah kita hidup untuk Tuhan atau kita untuk diri kita sendiri? Seringkali orang mengatakan hidupku ini untuk diriku sendiri dong. Kalau nggak hidup untuk diri sendiri gimana? Ya kan? Bodoh dong kalau aku nggak berprestasi. Benar, aku juga berpikir seperti itu. Apalagi kita hamba Tuhan, kita juga dituntut seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kita dituntut juga untuk menunjukkan prestasi. Kita dituntut juga untuk menunjukkan performance. Kita juga ditunjukkan untuk melihat bagaimana engkau memimpin gereja ini. Bagaimana engkau melayani jemaat-jemaat di tempat ini. Tetapi hati-hati. Kalau kita menunjukkan performa dengan tidak tulus di hadapan Tuhan, kamu bisa melakukan banyak hal. Kamu bisa membangun gereja yang gede. Kamu bisa mempunyai jemaat yang beribuan orang. Tetapi kalau engkau tidak tulus di hadapan Tuhan, itu tidak ada diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Kita menonjolkan diri kita sendiri. Nah, saudara-saudaraku semuanya, performance boleh nggak? Boleh. Ya kan? Dunia ini melihat apa performance-mu, apa karyamu, apa hasilmu. Iya. Satu sisi kita harus menunjukkan performance kita. Kita harus menunjukkan standarnya kita. Kita harus menunjukkan apa yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Tetapi satu sisi kita harus sadar. Jangan pernah menyombongkan dirimu. Karena semua itu Tuhan izinkan ada bersama dengan kalian hari ini. Itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena apa-apanya kita. Mari kita belajar seperti pemungut cukai itu yang mengatakan apa? Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Si pemungut cukai ini sadar bahwa dia tidak layak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Dia sadar bahwa dia hanyalah seorang berdosa yang seharusnya tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Yang dia minta hanyalah belas kasihan Tuhan kepada dirinya sendiri. Saudara-saudaraku sekalian, apakah kita memohon belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ataukah kita lupa Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita? Kita ingat Tuhan hanya di dalam ruang ibadah ini. Setelah selesai ini kita keluar kembali lagi ke dunia luar dan kita hidup dengan hidup kita sendiri tanpa ingat bahwa Tuhan berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun keberhasilan kita itu karena Tuhan. Apapun kesuksesan kita itu karena Tuhan. Apapun kepintaran Anda itu karena Tuhan. Itu harus kita sadarin. Pada waktu kita sadar tersebut, kita memohon belas kasihan itu Tuhan. Dan kita pasti dipimpin oleh Tuhan. Orang Farisi atau pemungut cukai itu adalah sama-sama orang berdosa yang telah diberi anugerah. Kita juga sama. Kita merupakan orang yang Tuhan sudah kasih anugerah kepada kita. Supaya kita menjalani hidup ini dengan baik. Tuhan percayakan harta kepada kita. Tuhan percayakan kesehatan kepada kita. Tuhan percayakan otak yang pintar kepada kita. Tuhan izinkan kita berkarya lebih banyak. Tetapi bukan untuk menunjukkan siapa engkau. Tetapi untuk menunjukkan siapa Tuhan yang ada di dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudaraku, pada waktu kita memikirkan hal seperti itu, apakah kita masih berani menyombongkan diri? Pada waktu kita berhasil, apakah kita bisa mengatakan, wah ini aku hebat banget. Wah aku ini bisa melakukan banyak hal sekali. Ya kan perusahaanku luar biasa sekali. Pabrikku jalan terus walaupun pandemi. Apakah kita berani mengatakan itu karena aku? Atau ada anugerah Tuhan di dalam kehidupan ini? Mari kita syukuri untuk kehidupan kita. Kita syukurin karena kita semuanya itu adalah orang-orang berdosa yang sudah ditebus Allah. Yang sudah ditebus oleh Yesus di kayu salib. Coba kalau Tuhan Yesus tidak mau datang. Coba kalau anugerah Tuhan itu tidak ada di dalam kehidupan kita.
kita tidak akan mendapatkan pengampunan. Kita tidak akan pernah hidup menikmati kemuliaan Allah Bapa di surga satu hari kelak. Apa yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Kita akan menghadapi kematian kekal selamanya yang tidak ada ampun-ampunnya lagi. Mari selagi kita masih diberi kesempatan untuk bertobat, kita terus bertobat. Kita terus ingat akan hal ini. Kita ini adalah sama-sama orang berdosa yang perlu anugerah Tuhan. Kalau selama ini kita mengandalkan diri kita sendiri, mari kita bertobat. Roma 3 ayat 9 di sana dikatakan, jadi bagaimana? Apakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Jawabannya sama sekali tidak. Tuhan menciptakan setiap orang istimewa dengan keunikan masing-masing, dengan cara pikir masing-masing, dengan baik semuanya itu. Dan pada waktu Allah menciptakan manusia itu, Allah mengatakan apa? Semua itu indah adanya. Dan kita berproses di dalam kehidupan ini. Kita belajar hari demi hari. Kita melakukan pekerjaan demi pekerjaan, usaha demi usaha. Tuhan tambahkan talenta, Tuhan melihat ini, dia pintarnya, dia mampu melakukan usaha itu. Tuhan izinkan itu usahamu, jalanin. Tuhan izinkan kamu menjadi dosen. Tuhan lihat kamu pintar, otak lu itu bisa. Tuhan kasih kamu kesempatan untuk belajar lebih tinggi lagi. Untuk menjadi pengajar-pengajar yang baik. Tuhan melihat kamu bisa menjadi menjadi pengusaha tadi udah, jadi dosen udah, jadi apa lagi? Jadi ibu rumah tangga. Tuhan melihat apa? Kamu punya talenta, kamu punya hati seorang ibu. Tuhan izinkan kamu punya anak yang diberkati. Di dalam setiap aspek kehidupan itu, karya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Nah, jadi saudara-saudaraku, kita tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau hari ini kita ada, sebagaimana kita ada, itu karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita punya harta, itu karena Tuhan. Kalau hari ini kita punya otak yang brilian, itu karena Tuhan. Hari ini kalau kita punya otak yang pas-pasan gimana? Itu juga dari Tuhan. Nggak boleh katakan enggak, orang pintar aja baru dari Tuhan, enggak ya. Yang pas-pasan itu juga punya dari Tuhan, karena setiap orang punya standar yang berbeda-beda. Ya kan, semua itu dari Tuhan. Jadi kita nggak bisa berani mengatakan, wah aku ini lebih pintar dari dia. Aku itu orang bodoh, itu orang idiot, itu orang apa? Nggak boleh mengatakan hal itu. Pada waktu kita menunjuk orang lain, kita mengatakan dia itu, berarti kita mengatakan Tuhan, ciptaanmu itu salah. Aku lebih baik. Dan itu kamu sudah menyombongkan diri. Nah, saudara-saudaraku sekalian, inilah kehidupan. Kita selalu disadarkan bahwa aku hari ini ada. Sebagaimana aku ada, itu karena Allah. Karena Allah yang memberikan. Jadi Tuhan memberikan hidup kita dari Tuhan, oleh Tuhan. Dan kembalikan kepada Tuhan. Inilah yang harus kita jalanin hidup ini. Jadi mari kita bertobat setiap hari, setiap saat pada waktu kita ingat. Tuhan, aku ini sombong gak? Tuhan, perkataanku ini menyakitkan orang lain gak? Tuhan, apakah aku hidup ini udah benar? Nah, biarlah firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, jangan sombong. Kita pegang kata-kata firman Tuhan ini dan kita lakukan, kita praktekkan di dalam kehidupan ini. Karena kita ini memang tidak ada apa-apanya. Kita cuma punya Tuhan yang begitu luar biasa, yang memampukan kita, yang mendorong kita, yang menopang kita, dan memimpin kita di dalam menjalani hari-hari ke depannya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami diingatkan sekali lagi untuk tidak menjadi sombong. Seringkali kami membanggakan diri kami sendiri. Seringkali kami memikirkan bahwa kami ini hebat, tapi sebenarnya kami ini tidak ada apa-apanya. Sebenarnya ini kami cuma sekedar satu kehidupan yang biasa-biasa saja. Tetapi kalau hari ini Tuhan mau memakai kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini Tuhan membawa kami, menambahkan talenta kepada kami bersyukur Tuhan. Tapi Tuhan ajarin kami, bawa kami untuk tidak menyombongkan diri. Karena kami tahu semua ini merupakan pinjaman daripada Engkau. Tuhan meminjamkan tubuh yang cantik, Tuhan meminjamkan tubuh yang tampan, Tuhan meminjamkan
kehidupan yang lebih baik. Tuhan meminjamkan harta buat kami untuk boleh kami jalani di dalam kehidupan ini. Engkau meminjamkan keluarga yang indah, yang saling menghargai. Itu semua karena Tuhan. Kami tidak berhak untuk menyombongkan sesuatu pun dari kehidupan yang Engkau pinjamkan buat kami ini Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami mau menyerahkan setiap kehidupan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, pimpin mereka. Tuhan, inilah hidup kami semua yang datang kepadamu dan kami memohon pengampunan daripada Engkau. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau sendiri yang memberkati kami di dalam kehidupan ini. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.